Kita record lagi. Okay, everyone, we continue our explanation. Nah, oke, nanti kita share aja ini ya, linknya ya. Oke, we continue to the next paragraph. Nah, jadi dua kalimat ini merupakan kalimat pendukung. Oke, evident. Jadi bisa berdasarkan research, bisa berdasarkan berita. Nah, ini. Nah, secondly, nah ini kalimat cohesive marker berikutnya yang digunakan oleh si penulis. Nah, according to, apa nih according to? Berdasar kepada. Nah, berdasarkan. Nah, ini merupakan ini evidence tadi ya, evidence atau supporting, supporting ini alasan pendukung evidence-nya. Nah, jadi according to, menurut, berdasarkan, selain according to apa lagi bahasa yang bisa digunakan? Based on, based on, atau bahasa yang lebih bagus lagi, rooted in, mengacu pada, mengacu. Report from BBC News Channel, laporan dari ini, motorbikes are also responsible. Jadi dia tidak menggunakan bahasa dia sendiri di sini. Jadi dia kan bisa aja nih kalau dia bilang, secondly, motorbikes are also responsible for causing diseases such as bronchitis, cancer, and are a major trigger of asthma and high blood pressure. Nah, ini kan bisa aja dia bilang seperti itu kan. Nah, cuman itu kan jadi voice-nya si penulis. Voice-nya maksudnya tuh pendapat si penulis murni. Dengan begitu, dia akan gampang didebat oleh si pembaca. Nah, ketika dia bilang seperti ini, orang kan akan nanya, nih emang dia siapa kok dia bisa bilang seperti ini? Nah, untuk menghindari hal tersebut, si penulis menggunakan kata according to report from BBC News Channel. Nah, jadi dia menggunakan suara yang kedua, second voice. Nah, untuk menyatakan ini. Jadi pernyataan ini bukan pernyataan dia murni, tapi merupakan pernyataan dari second voice. Second voice-nya berasal dari news, BBC News. Nah, gitu ya. Secondly, according to ini, motorbikes are responsible for causing diseases such as bronchitis, cancer, ini. Some of the diseases are so ghastly that they can kill people. Nah, ini masih juga dari BBC News. Karena pernyataan ini pernyataan yang sangat riskan. Nih, kenapa kok dia bisa bilang motor bisa menyebabkan dapat membunuh orang-orang? Nah, ini berdasarkan berita di BBC News tahun 2009. Furthermore, nah, lebih jauh lagi, ini juga cohesive marker. Jadi nanti misalnya ada yang nanya, Mister, ini kan first of all, secondly, kenapa kok enggak thirdly? Misalnya gitu kan. Biar number gitu kan. Nah, boleh aja, cuman ini dia menggunakan variasi lain. Jadi boleh first of all untuk yang awal, secondly yang kedua biasanya, furthermore, nah ini untuk yang selanjutnya biar nggak terlalu boring. Atau mungkin bahasa variasi lain yang bisa digunakan, moreover. Nah, ini bisa juga digunakan sebagai cohesive marker untuk awal paragraf. Motorbikes create so much noise. Motor membuat banyak keributan atau suara yang bising gitu ya. There is vroom vroom, katanya. Ada suara vroom vroom di mana-mana.
Ini extremely difficult to sleep. Nah, ini akan membuat sangat sulit untuk tidur. Nah, ini juga bahasa yang sering digunakan oleh penulis nih. Nah, yang menunjukkan bahwa penulis tersebut memiliki kemampuan linguistik yang bagus. Biasanya itu dia menggunakan kata-kata adjektif. Adverb. Menggunakan adverb di sini. Nah, extremely difficult to sleep. Ini namanya grading the word. Grading the word. Nah, ini melalui adverb biasanya. Jadi biasanya dia menggunakan kata-kata penilaian. Extremely difficult. Sebenarnya kan cukup. It is difficult to sleep. Ini akan membuat orang sulit untuk tidur. Tapi dia tambah kata extremely. Nah, ini malah yang menentukan atau yang menunjukkan bahwa orang tersebut punya kemampuan linguistik yang lebih banyak. Nah, ya, grading the word ini ya. Ini bisa kita gunakan. Apa selain extremely yang bisa kita gunakan? It is. Nah, bisa juga highly. Nah, highly. Sorry. Highly difficult. Boleh misalnya gitu. Oke. Parents with infants, orang tua dengan anak-anak bayi menganggap ini tantangan yang sangat berat, extremely challenging. The moment their babies fall asleep, ketika bayi mereka mulai tertidur, satu atau motor lainnya lewat dan bayi mereka bangun. It is also arduous for children to concentrate on their homework. Itu juga sulit bagi anak-anak untuk konsentrasi dalam mengerjakan tugas mereka. Experts, apa nih experts? Ahlinya misalnya. Para ahli. Nah, dia lagi-lagi pakai second voice. Nah, ini sebagai bentuk pendukung dari pernyataannya atau ini tadi ya, supporting reason. Ini merupakan evidence atau supporting reason. Experts are of the opinion, berpendapat. Nah, ini bisa juga selain ini apa? Kata yang lain? Misalnya argue, boleh. State, boleh. Apa lagi? Say, kalau yang gampangnya boleh. Teori atau view gitu ya. Nggak boleh kalau teori. Command. Atau judgment bisa, Mister? Hah? Judgment. Nggak bisa, karena si expert ini kan dia mengatakan, memberikan pendapat, menyatakan gitu kan, dia nggak ada yang menjudge gitu. Kalau menjudge itu kan berat itu, Zat. Judge itu penilaiannya kan berat. Menilai itu berat. Jadi kalau untuk bahasa menggunakan second voice, menggunakan ide atau opini orang lain, itu biasanya kita mengatakan Izat argue that, Izat state that, Izat says that, Izat comments that. Nah, boleh. Kalau Izatnya gitu ya. Nah, ini boleh digunakan untuk variasi kata-katanya. Jadi boleh opinion, art of the opinion boleh, argue boleh, state boleh, say boleh gitu ya. Command boleh. Oke. Think, nah boleh juga think. Think boleh. Believe boleh. Nah, banyak ya. Nah, inilah variasi tulisan. Jadi kayak gini ya. Oh.
that if there is extreme noise, ketika ada bunyi yang sangat bising, it can lead to deafness, akan membuat deafness, bisu, and lack of concentration. Bisu apa? Tuli, budak. Yeah. Akan Budak. membuat kuping menjadi budak gitu. Akan apa nih? Pokoknya saking kuatnya, saking kerasnya suara itu bisa membuat kuping menjadi budak gitu ya. And lack of concentration, dan akan mengurangi konsentrasi anak-anak dan orang dewasa. Ini menurut Sheffield tahun 93. Ini menurut penelitian Sheffield. Jadi dia mengatakan ini bukan bahasanya dia, tapi berdasarkan hasil penelitian. Sehingga ini menjadi paragraf yang sangat kuat, paragraf yang kritis. Ada stance-nya, ada argumennya, baru ada evidence-nya. Gitu ya. Jadi dalam membuat paragraf harus seperti itu. Nih. Oke? Ya. Nah, baru the next cohesive marker, finally. Nah, biasanya ini dipakai nih. Finally, apalagi bahasa yang lain? Ultimately. Nah, boleh juga. Atau biasanya ini ya. Finally boleh, ultimately boleh. Motorbikes are responsible for horrible accident. Motorbike ini bertanggung jawab terhadap kecelakaan yang mengerikan. Nah, berarti ini motor ini merupakan penyebab dari kecelakaan. In some cases, dalam beberapa kasus, ada bahkan sampai ada yang mati, ada kematian itu. Jadi kecelakaannya ini sangat horrible, bahkan ada sampai yang mati. Motorbike riders, pengendara motor, go so fast, memacu kendaraan sangat kencang, that they are unable to stop on time. Nah, sehingga mereka tidak bisa berhenti tepat waktu. Thus, sehingga they end up hitting other people or animals, sehingga berakhir menabrak orang lain atau hewan. Many times, kebanyakan, a lot of animals are trampled. Nah, kebanyakan hewan-hewan are trampled. Apa trampled? And found dead on the road. Nah, ini apa nih? Cedera dan juga bahkan mati di jalan. Motorbikes are known to be the biggest killers on the road. Motor diketahui sebagai pembunuh yang paling besar di jalan. Nah, ini juga bukan kata-kata dia, tapi kata-katanya si Phil. Dia menggunakan supporting reason here. Nah, ini pendapatnya dia yang atas ini. Nah, baru terakhir. Nah, ini terlalu simpel ya. Ini memang teks yang sangat-sangat simpel. Kalau kita sebagai mahasiswa harusnya bisa lebih banyak lagi kalimatnya. Ini dia secara garis-garis besar aja. In conclusion, nah jadi cohesive marker selanjutnya yang digunakan in conclusion, menunjukkan bahwa ini sudah di akhir. In conclusion, from the arguments above, dari argumen-argumen yang di atas, I strongly believe, nah sekali lagi, that motorbike should be banned from housing areas. Nah, jadi di sini dia restate thesis statement. Jadi kesimpulan itu biasanya restate thesis statement. Mengulang kembali thesis statement-nya. Harusnya ditambah lagi apa kalimatnya. Tapi ya dengan begini saja ini sudah cukup memenuhi persyaratan sebagai esai yang baik. Oke. Nah, ketika kita rujuk lagi, ulang lagi dari awal.
I think motorbike should be banned in housing areas due to following reasons. Nah, jadi dia bilang ada beberapa alasan. First of all, nah ketika dibilang first of all, berarti ini kita langsung tahu ini alasan pertama. Motorbikes major contributor to the pollution in the world. Nah, ini merupakan topik sentence. Topik sentence yaitu kalimat yang mengandung topik dari paragraf ini. Nah, yang kedua, secondly, motorbikes for causing disease. Nah, ini alasan-alasannya. Jadi dia bilang ada beberapa alasan. Alasan pertama karena motorbikes major contributor to the population in the world. Nah, baru alasan yang kedua, responsible for causing disease. Nah, alasan yang ketiga, create so much noise. Nah, alasan yang terakhir, yang keempat, responsible for horrible accidents. Nah, so there are 4 reasons. Coba kita lihat, ada berapa reasonnya yang ditawarkan di kalimat pertama? Noise, air pollution, disease, and accident. So, dia menjawab apa yang ia janjikan. Dia bilang ada 4, dan ada 4 paragraf juga setelahnya yang dia beberkan. Terakhir, dia menulis in conclusion atau paragraf kesimpulannya. Seperti ini. Oke? Halo? Oke, Mister. Yang lain bagaimana? Do you have any questions? Mister, Ya, Zat? kata-kata due to itu sama dengan because of ya, Mister? Ya. Due to atau because of boleh. Buat di sini aja ya. Di bawahnya aja. Due to, because of. Nah, beda ya dengan because ya. Because of dengan because beda. Kalau because of itu, dia cukup diikuti dengan frase saja. Sesudahnya. Tapi kalau because harus dengan clause atau sentence. Contohnya, because of you, boleh. Because of reasons, boleh. Nah, kalau dalam because itu harus kalimat yang penuh. Contohnya, because there are several reasons. Nah, jadi kan kalimat itu harus ada ininya. Apa ini? Sentence siapa? Mana tadi? Keluar. Ada apa, Nyazat? Subjek dan finite-nya, pelakunya. Atau bahasanya agent and process. Ya itulah pokoknya ya, agent atau finite atau subject atau doer. Nah,
bahasa sih ininya. Ini finite atau verb. Ya. Kan verb ada dua, ada verb to be atau verb biasa. Jadi because there are several reasons. Itu kalau kata because. Tapi kalau because of itu cukup diikuti oleh phrase aja. Phrase itu kalimat yang tidak lengkap. Ya, boleh yang tidak lengkap. Okay, do you have any question lagi yang lain? Kalau disuruh buat another essay, can you do it? Yang seperti ini? Saya rasa saya akan perbaiki esai yang sebelumnya aja deh ya, gitu. Boleh. Ya, itu tadi ya. Nanti diperbaiki lagi teksnya. Yang tugas meet itu diperbaiki lagi. Kalau mau ganti judul boleh. Mau ganti judul boleh. Tentang ini. Apa ya bagusnya ya? Nah, tentang Go Green yang kemarin itu. The import. Halo? Ya, Mister. Mister. Sorry. Kenapa kok begini? Tiba-tiba. Oke ya. Jadi kalau mau dilanjutkan teks meet-nya boleh, atau yang Go Green juga boleh. Oke? Oke, Mister. The importance of Go Green. Boleh. Jadi next week itu tugasnya buat essay yang lengkap, mengacu ke sini. Nanti ini Mr. Share. Ada lagi yang mau ditanyakan mungkin? Kalau ada yang masih belum paham, silakan, please. You can ask. So far so good lah, Mister. Bisa ya? Insyaallah bisa. Indah, do you have any questions? Repi, maybe? Oh, Mister, so far so good. Bisa ya. Jadi dalam membuat teks seperti ini, ya berarti minimal ada there are 1, 2, 3, 4, 5, 6 paragraphs you need to create. Okay, in order to make a good essay. Ya. Okay. Tolong direvisi lagi yang tugas meet-nya. Inilah. Nah, kalau perlu dibuat judul. Oke, ini title-nya nggak ada ya. Apa kira-kira bagusnya title-nya nih? Jadi Zat, apa Zat? Kira-kira Zat? Gimana sih ngomongnya? Disaster of motorbikes gitu ya. Boleh. Disaster of motorbikes. Title is up to you ya. Bebas. Oke. Nah. Ya. Nah, tolong ketika menulis seperti yang kata Mister tadi itu, coba beberapa prosesnya di foto ya. Prosesnya. Nanti kita lihat di akhir kira-kira proses menulis di kuliah online dengan proses menulis di kuliah di dalam kelas kira-kira bagaimana bedanya. Nanti kita ini kan bersejarah juga nih. Mungkin ketika nulis lihat ininya prosesnya bagaimana gitu. Foto-foto aja untuk kenang-kenangan. Nanti kita saling sharing-sharingnya di akhir semester biar seru. Kenang-kenangan agak-agak buruk sedikit kayaknya. Kuliah online ini bagaimana gitu. Mungkin Izan lagi mengerjakan
sambil baring atau mungkin sambil buka-buka baju kepanasan gitu kan. Astagfirullah. Emang lagi panas sekarang sih. Nah, inilah dilemanya dari atau mungkin dinamikanya ketika kuliah online seperti ini gitu. Iya bisa. Oke? Iya. Nah, jadi ini ya, sekali lagi bisa tekankan ketika kita if you want to write an argumentative writing, sometimes we need to use what is that? Cohesive marker, yeah, to help our reader stay connect on our reading. Okay, and sometimes we use what is that? Belief words, yeah, like I think, I believe. Nah, ini kan kayak I think tadi, terus I strongly believe, I believe. Nah, ini kan merupakan kata-kata yang menunjukkan ini milik dari si penulis. Nah, ini perlu kita gunakan juga. Terus don't forget to use evidence from experts, maybe from other research, from other studies, maybe from news. Yeah, you can put it here and you cite the source. Bisa disitasi sumbernya. Okay? Oke, Mister. I think that's enough. If you don't have any questions, maybe your assignment is to revise your midterm essay, or maybe if you don't want to use that topic, you can use the importance of the importance of Go Green Life as the topic. You can write the essay by your own self. Okay. Oh, so we have two choices, right? Yeah, two choices. Yeah, you can Yeah. you can stay on your topic, or maybe if you don't want Change to choose the that, yeah, topics. you can choose another topic. Oh, oke. Ya, pilihan. Apa tadi, Mister? Go green apa tadi, Mister? The importance of Go Green Life. Ya, kan berdasarkan dari yang kemarin itu, yang foto kemarin. Oh iya. Tugas foto kemarin. Nah, boleh itu, boleh ini. Atau mau ada topik yang lain yang lebih menarik, silahkan. Tapi Mister sarankan dua itu aja, biar lebih terarah. Ya. Dua aja lah ya topiknya ya, tentang the importance of English, tapi ditambah ya Zat ya, the importance of English apa? Yang English. why do we need learn English itu ya? Ya, why do we need learn English from early childhood, tambah sejak dini. Nah, kira-kira setuju apa tidak setuju? Littlehood ya, Mister. Early childhood. Childhood. Early childhood. Sejak dini. Nanti ada di dalam teks yang Mister share juga nanti kan. Teks yang kemarin kan ada tuh. Iya. Yang Jadi tunggu. Jadi nanti judulnya diubah gimana, Mister? The importance of English since atau apa tadi, Mister? Childhood Bukan. gitu ya? Itu bukan judul. Judul terserah kasih masing-masing kalian. Itu topiknya. Oh iya, topiknya maksudnya. Iya, Topiknya ya. The importance of English. The important to apa tadi ya? Why do we need to learn English from early childhood? Nah, why do we need to learn English from early childhood? Nah, apa, Mister? Only childhood apa? Early childhood. Oh, early. Iya, early. From early childhood, ya. Nah, ada di chat itu, early childhood. Sejak dini. Okay? Yeah. I think that's enough. Let's call it a day. Let's say Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Thank you very much for your attention. I will stop the